Sobat Sehat, kembang telang sudah mulai populer di Pulau Jawa, paling tidak di kota-kota besar. Sangat mudah dijumpai atau dikenal karena memang bunganya berwarna khusus ya, ungu, biru, di tengahnya putih. Walaupun ada marga khusus dari tanaman ini yang bunganya berwarna putih. Dalam pengobatan rakyat atau pemakaian sehari-hari untuk kesehatan, kebanyakan masyarakat kita hanya menggunakan bunganya saja. Yaitu setelah dicuci bersih, direndam air panas, dan setelah hangat baru diminum. Ada juga kebiasaan menggunakan air rendaman itu untuk mencuci atau membersihkan mata dari kotoran. Itu kebiasaan yang berlaku. Nah, sementara dalam sistem pengobatan tradisional Asia lain termasuk India, orang sudah menggunakan bagian-bagian lain dari bunga ini. Dan itu sudah ditunjang oleh hasil penelitian. Kita simak bersama. Kembang telang mempunyai nama ilmiah Clitoria ternatea, suku Fabaceae. Nama daerahnya bisa telang, bisa teleng, bahasa Inggrisnya butterfly pea. Tanaman yang asalnya sebetulnya dari Amerika, tapi sekarang mudah sekali tumbuh di beberapa benua termasuk di Asia dan juga tentu di Indonesia. Mudah tumbuh liar biasanya dan memanjat. Bijinya berwarna kuning coklat dan mudah diterbangkan angin sehingga sebetulnya sangat mudah tumbuh. Pada mulanya orang menanamnya hanya sebagai tanaman hias, tapi lama-kelamaan sekarang orang sudah mulai memperhatikan manfaatnya untuk kesehatan. Mengapa ini penting? Dalam sistem pengobatan tradisional India yang saya katakan tadi, semua bagian dari kembang ini termasuk akar, batang, daun, biji itu sudah digunakan terutama untuk tujuan kesehatan otak, saraf-saraf otak atau sel-sel otak. Untuk apa? Tonikum, untuk menimbulkan keadaan tenang, jauh dari depresi, ketakutan, stres, dan menimbulkan rasa kantuk. Ini pun juga sudah dilakukan penelitian untuk tujuan itu. Karena pemakaian secara tradisional di India itulah, maka penelitian-penelitian awal yang dilakukan oleh para peneliti dunia itu memang terfokus pada aktivitas untuk menguak. Bagaimana sebenarnya perannya untuk misalnya mendongkrak kemampuan peningkatan memori, menimbulkan keadaan ketenangan, menimbulkan keadaan mencegah ansietas, ya. Di samping juga sekarang sudah mulai pasti penelitian-penelitian aktivitas yang lain termasuk anti radang, imunitas, melindungi fungsi liver, untuk diabetes, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Tanaman ini seperti kita ketahui kaya zat kandungan termasuk triterpen, flavanol, steroid, antosianin. Penelitian yang pertama dilakukan adalah dengan menggunakan akar. Ya, ternyata studi membuktikan bahwa ekstrak dari akar ini pada uji yang dilakukan itu bisa meningkatkan kekuatan sinaps atau hubungan antar sel-sel neuron. Ini mengindikasikan sebenarnya secara mudah ini dapat diartikan sebagai kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan mencerdaskan seperti yang diharapkan atau dibuktikan melalui pemakaian secara empiris yang dijumpai di India. Hasil penelitian ekstrak akar tadi ini menjadi dasar bagi pengobatan penyakit pada neurodegenerasi atau degenerasi sistem saraf pusat yaitu Alzheimer. Nah, penelitian lain serupa menggunakan bagian atas tanaman, ya seperti batang, daun, dan bagian-bagian yang lain. Ternyata hasilnya sama, menunjukkan efek sebagai anti kejang, penenang, menimbulkan keadaan menjaga dari keadaan kegelisahan dan merangsang pembelajaran atau memperkuat aktivitas pembelajaran. Bahkan temuannya yang mengagumkan adalah bahwa ekstrak ini mempunyai kemampuan untuk mengatasi gangguan sistem saraf pusat yang disebabkan oleh penyakit Parkinson dan Alzheimer. Jadi dua-duanya. Sementara obat-obat modern tidak pernah ada yang bisa berkhasiat untuk kedua gangguan itu. Nah, percobaan tadi ini yang saya sebutkan pada akar maupun bagian di atas tanah itu memang membuat atau membuktikan antara lain perilaku menjadi lebih tenang, perilaku orang menjadi lebih tenang, atau hewan coba yang digunakan menjadi tenang, mengantuk, tidak gelisah, tidak depresi. Nah, oleh karena itulah
banyak peneliti yang berharap bahwa khasiat ini dapat digunakan sebagai kandidat obat untuk gangguan sistem saraf pusat. Ada yang menarik lagi, yaitu ekstrak daun bunga telang ini. Ternyata pembelian ekstrak itu bisa memperbaiki profil dari enzim-enzim yang menunjukkan membaiknya fungsi liver. Bunga telang, bunganya mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Nah, potensinya sangat baik. Justru ekstrak air, seperti yang kita dapatkan ketika kita menyiramnya dengan air hangat, itu berpotensi lebih kuat efek antioksidannya dibandingkan ekstrak dalam metanol misalnya. Jadi ini adalah satu kabar yang sangat baik. Karena antioksidan berarti apa? Kemampuan menjaga kesehatan sel. Kita perlu asupan antioksidan dari luar, walaupun tubuh sudah membuat antioksidan. Antioksidan yang dibuat di dalam tubuh itu tidak mampu mengantisipasi radikal bebas, yaitu molekul-molekul yang tidak stabil yang merusak sel. Sebetulnya radikal bebas ini juga dibuat atau buatan atau hasil proses dari dalam tubuh. Harusnya bisa diatasi oleh antioksidan yang juga dibuat dari dalam tubuh. Tapi ternyata radikal bebas kita yang dalam tubuh itu terlalu banyak. Karena memang juga kita hidup dilingkungi oleh polutan-polutan. Sehingga perlu asupan antioksidan. Saya sangat merekomendasikan antioksidan, aktivitas antioksidan dari rendaman bunga telang. Di Thailand bunga telang ini dipakai untuk kosmetik ya, dengan tujuan utama mendapatkan efek antioksidan. Efek antioksidan dan juga efek anti radang yang memang terbukti pada berbagai komponen atau berbagai bagian dari kembang telang ini menjadi ilustrasi tentang aktivitas pada sistem imun. Dan itu memang terbukti. Misalnya pada ekstrak akar dan biji. Itu bisa terbukti antara lain dari meningkatnya aktivitas sel-sel imun seperti aktivitas untuk memakan mangsanya. Ini kabar yang sangat baik. Sobat sehat, hasil penelitian tadi yang saya kemukakan ternyata menggunakan bagian-bagian selain bunga. Itu tidak lazim atau belum terbiasa. Tapi mengapa tidak kita coba? Walaupun penelitian itu dilakukan pada hewan coba, di dalam maupun di luar tubuh, tapi hasilnya meyakinkan. Maka dari itu cobalah kita budidayakan karena sangat mudah tumbuhnya. Kita punya lebih dari satu koleksi, cabutlah satu lengkap dengan akarnya, cuci bersih, potong-potong menjadi bagian-bagian yang relatif kecil termasuk daunnya, batangnya, tangkai daunnya, bunganya, bijinya, keringkan dengan sangat baik dalam bantuan sinar matahari yang tidak terlalu terik. Simpan dengan baik dalam wadah yang kering sehingga kita dapat menggunakannya secara teratur. Cukup kita konsumsi seminggu 1 kali dengan membuat minuman 250 ml atau 150 ml secangkir teh bunga telang. Khusus untuk kuntum bunga telang yang sangat lunak itu, jangan perlakukan dengan kasar. Kalau kebiasaan menyiramnya dengan air panas, siram saja dengan air panas, biarkan sampai hangat, kemudian minumlah dalam keadaan hangat tanpa penambahan gula. Sekali lagi, minumlah dalam keadaan hangat, karena kalau tidak hangat, rasanya berbeda, ya, tidak nyaman. Sobat sehat, saya sangat merekomendasikan pemanfaatan kembang telang yang mudah tumbuh untuk kesehatan otak manusia, otak kita. Ya, kita sering melupakan atau mengabaikan. Sementara kita semua tahu bahwa otak adalah organ tubuh yang paling utama yang menentukan segala aktivitas yang lain. Terbukti melalui pandemi kali ini bahwa otak yang sehat akan memudahkan kita sembuh dari serangan berbagai penyakit termasuk serangan infeksi menular COVID-19. Konsumsilah secara teratur agar kita mendapatkan manfaatnya. Stay healthy, salam sehat.